Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Taufik, MPSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Anak, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang perkembangan psikokognitif anak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nanum Samazan Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 058 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Farah Jihan Safira dengan 3 digit NIM terakhir 042. Lalu ada Alfioni Vinata Isni dengan 3 digit NIM terakhir 063. Ada Wendri Astrini dengan 3 digit NIM terakhir 064. Lalu ada Nadia Ersa dengan 3 digit NIM terakhir 068. Dan terakhir ada Ferdi Maulana Malik dengan 3 digit NIM terakhir 072. Selanjutnya ada materi pengertian kognitif yang akan disampaikan oleh Farah. Kepada Farah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kognitif. Kognitif atau sering disebut dengan kognisi mempunyai pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Ada yang mengartikan bahwa kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Selain itu, kognitif juga dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada kegiatan mental yang terlihat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan. Proses utama yang digolongkan di bawah istilah kognisi mencakup mendeteksi, menafsirkan, mengelompokkan dan mengingat informasi, mengevaluasi gagasan, menyimpulkan prinsip dan kaidah, menghayal kemungkinan, menghasilkan strategi, dan berfantasi. Bila disimpulkan, maka kognisi dapat dipandang sebagai kemampuan yang mencakup segala bentuk pengenalan, kesadaran, pengertian yang bersifat mental pada diri individu yang digunakan dalam interaksinya antara kemampuan potensial dengan lingkungan, seperti dalam aktivitas mengamati, menafsirkan, memperkirakan, mengingat, menilai, dan lain-lain. Proses kognisi penting dalam membentuk pengertian karena berhubungan dengan proses mental dari fungsi intelektual. Hubungan kognisi dengan proses mental disebut dengan aspek kognitif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif Piglet yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Dalam memahami dunia, mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Lalu selanjutnya ada skema. Skema adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema ini terbentuk ketika anak bayi saat ia melakukan aktivitas dengan kemampuan sensori motoriknya. Lalu ada organisasi. Organisasi di sini adalah penggabungan beberapa ide tentang sesuatu ke dalam cara berpikir yang dapat diterima oleh akal. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan asimilasi dan akomodasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfioni. Kepada Alfioni saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak selalu berupaya untuk mengubah lingkungan di luar dirinya agar bisa sesuai dengan keinginannya. Anak sadar bahwa keinginan di luar dirinya tidak akan terpenuhi sebelum anak berhasil merubah lingkungan di luar dirinya sesuai dengan keinginannya. Lalu ada equilibrium.
Equilibrium menunjukkan pada relasi antara individu dan sekelilingnya, terutama sekali pada relasi antara struktur kognitif individu dan struktur sekelilingnya. Bisa di next. Lalu yang terakhir ada asimilasi. Secara harfiah, asimilasi berarti memasukkan. Artinya anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada dalam sebelumnya. Suatu pengetahuan baru yang dikenalkan kepada anak dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya. Maka pengetahuan itu akan diadaptasi sehingga terbentuklah pengetahuan baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu tahap-tahap pijetan yang akan dijelaskan oleh Wendri. Kepada Wendri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap piazetan. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indera, sensori, dan gerak motor otot. Artinya dalam tahap ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat inderanya dan pergerakannya. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tahap ini, dari usia 2-7 tahun, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret. Tahap ini dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Lalu yang terakhir ada tahap operasional konkret. Tahap ini dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama tahap ini ialah tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak dan mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen atau operasional formal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tingkatan perkembangan intelektual yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan perkembangan intelektual. Yang pertama ada kedewasaan, perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua, penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik dan benda-benda. Yang ketiga, pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ia membangun atau mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek. Yang keempat, transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa. Dan yang terakhir, pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan atau equilibrium. Selama periode ketidakseimbangan, disequilibrium, jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak-anak dari lingkungan. Kondisi ini dinamakan equilibrium. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu stimulasi untuk meningkatkan perkembangan kognitif pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh saudari Ferdi. Kepada Ferdi saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya adalah stimulasi untuk meningkatkan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir logis.
Yang kedua, menemukan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, meningkatkan pengertian pada bilangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda pun sedikit. Yang ketiga ada faktor kematangan, yaitu tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Dan yang keempat ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dan selanjutnya faktor dan minat bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada faktor kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.